Sebelumnya, apa sih itu Skill Surga? Jadi, Skill Surga adalah platform pembelajaran online revolusioner yang dirancang untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan karir di era digital. Kami menggabungkan teknologi cutting edge dengan konten pembelajaran yang relevan dengan industri untuk memberikan pengalaman pendidikan yang unik dan efektif. Nah, selanjutnya, kenapa sih namanya kok Skill Surga? Jadi karena nama ini menggabungkan konsep keterampilan, masa depan, inovasi, dan pembelajaran yang cepat yang sesuai dengan karakteristik layanan pendidikan online khusus dan menarik bagi generasi muda. Selain itu, nama ini singkat, mudah diingat, dan menyampaikan esensi layanan dengan cara yang modern dan menarik. Nama itu juga memiliki potensi branding yang kuat dan bisa dikembangkan menjadi identitas yang kuat. Skill Surga juga memiliki tagline, yaitu Skill for Tomorrow, Master Today, yang artinya keterampilan untuk esok dikuasai hari ini. Alasan pemilihan tagline ini yang pertama adalah relevansi. Ini menekankan fokus pada keterampilan masa depan yang sangat penting dalam era perubahan yang cepat. Dan yang kedua itu urgensi. Kata Today mendorong aksi segera, menunjukkan bahwa platform ini memungkinkan pembelajaran yang cepat dan efektif. Dan yang ketiga itu adalah nilai, menyiratkan bahwa penggunaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang keempat itu singkat dan mudah diingat. Tagline ini meringkas dan memiliki ritme yang baik, membuatnya mudah diingat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti logo dari Skill Surga ini. Logo ini menampilkan sebuah layanan pendidikan online bernama Skill Surga dengan teks gelinggang keterampilan di bawahnya yang memungkinkan adalah versi bahasa Indonesia dari Skill Surga meskipun ada kesalahan ejaan. Nah, konsep logo ini menyampaikan beberapa ide. Yang pertama itu huruf S besar, mempresentasikan inisial Skill Surga dan menjadi fokus utama logo. Dan yang kedua itu ada warna gradien. S memiliki gradien warna dari merah ke oranye ke kuning, menyiratkan energi dan semangat dan perkembangan. Dan yang ketiga itu ikon-ikon kecil. Berbagai ikon kecil seperti dokumen, simbol petir, paragraf menempel pada S menggunakan berbagai keterampilan atau mata pelajaran yang ditawarkan. Dan yang keempat itu desain 3D. Logo memiliki efek 3D, memberinya kesan modern dan dinamis. Dan yang kelima, latar belakang abu-abu. Ini memberikan kontras yang baik, membuat logo menonjol. Dari makna semua itu keseluruhannya adalah logo ini menyiratkan platform pendidikan yang dinamis dan beragam. S yang besar menunjukkan fokus pada pengembangan keterampilan, dan ikon-ikon kecil menggambarkan variasi khusus untuk keterampilan yang tersedia. Dan yang terakhir itu ada warna-warna cerah menyiratkan energi dan kemajuan dan pembelajaran. Logo ini bertujuan untuk menarik perhatian dan menyampaikan ide tentang platform pendidikan online yang menawarkan berbagai keterampilan dengan cara yang dinamis dan modern. Selanjutnya ada Who, Where, Are. Jadi why-nya itu yang pertama ada kebutuhan akan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang cepat dan fleksibel sangat tinggi di kalangan generasi muda. Dan yang kedua ada fokus pada keterampilan industri 4.0 dan soft skill sangat relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan. Yang ketiga, anak muda saat ini sangat akrab dengan teknologi dan pembelajaran online. Dan yang keempat, memberikan solusi untuk kebutuhan peningkatan keterampilan yang cepat dan fleksibel. Dan yang terakhir itu ada berpotensi memberikan dampak langsung pada karir dan peluang kerja. Selanjutnya What. Yang pertama itu ada platform kursus mikro yang berfokus pada keterampilan industri 4.0. Yang kedua, program mentoring virtual yang mencocokkan profesional berpengalaman dengan peserta didik. Yang ketiga, kursus pengembangan soft skill, interaktif dan simulasi berbasis FR. Dan yang keempat, bootcamp online intensif untuk peralihan karir di bidang teknologi. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran adaptif yang menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dengan gaya belajar individu. Selanjutnya ada How. Yang pertama adalah pengembangan konten yang sangat relevan dengan tren industri terkini. Penggunaan teknologi terbaru seperti AI dan FR untuk membuat pengalaman belajar yang imersif. Selanjutnya ada kolaborasi dengan industri untuk menjamin relevansi kursus dan meningkatkan peluang kerja bagi peserta. Dan selanjutnya pengembangan sistem gamifikasi untuk meningkatkan engagement dan motivasi belajar, serta fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Dan selanjutnya penyediaan konten yang interaktif dan menarik terutama yang menggunakan teknologi FR atau AI. Dan penawaran kredensial digital dan dapat langsung diakui oleh industri. Selanjutnya, kemitraan dengan perusahaan untuk program pelatihan karyawan yang disesuaikan, serta pengembangan kredensial digital berbasis blockchain untuk sertifikasi keterampilan. Dan yang terakhir itu ada integrasi dengan platform pencarian kerja untuk berhubungan langsung dengan lulusan dengan peluang karir. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memasuki bagian problem atau opportunity. Yang pertama ada konteks, yaitu era digital dalam perubahan cepat dalam teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi dan pembelajaran online. Selanjutnya ada problem, yaitu kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan industri. Yang kedua, kebutuhan akan peningkatan keterampilan yang cepat dan fleksibel. Selanjutnya, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas tinggi dan relevan dengan industri. Yang keempat, kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri terbaru. Yang selanjutnya yaitu ada customer, yaitu terutama kepada generasi muda, yaitu milenial dan Gen Z yang mencari peningkatan keterampilan. Yang kedua, profesional yang ingin beralih karir atau meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga, perusahaan yang mencari solusi pelatihan untuk karyawan mereka. Dan yang keempat, individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan tradisional berkualitas tinggi. Baik, selanjutnya yaitu emotional impact. Yang pertama ada meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan karir. Yang kedua, mengurangi kecemasan terkait ketidakpastian masa depan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan rasa pemberdayaan melalui akses ke pengetahuan dan keterampilan baru. Selanjutnya ada quantifiable impact,
Yang pertama yaitu peningkatan tingkat employability lulusan. Yang kedua, pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keterampilan baru, misalnya dari bulan menjadi minggu. Lalu ada peningkatan pendapatan rata-rata lulusan setelah menyelesaikan kursus. Dan yang terakhir, peningkatan produktivitas karyawan dan mengikuti program pelatihan. Lalu ada alternatif. Yang pertama yaitu pendidikan formal tradisional atau seperti universitas dan sekolah vokasi. Lalu ada bootcamp offline. Lalu platform MOOC atau Massive Open Online Courses yang sudah ada. Selanjutnya, pelatihan internal perusahaan dan belajar mandiri melalui buku atau sumber online gratis. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian alternatif shortcomings. Yang pertama yaitu pendidikan formal tradisional. Yang dimana pendidikan formal tradisional ini memiliki kekurangan yaitu memakan waktu yang lama atau bisa beberapa tahun. Lalu yang kedua, biaya yang tinggi dan kurikulum mungkin tidak selalu up to date dengan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu ada bootcamp offline. Kekurangannya di sini yaitu terbatas secara geografis, lalu biaya tinggi untuk akomodasi dan transportasi, dan jadwal yang tidak fleksibel. Selanjutnya ada platform MOOC yang sudah ada. Yang pertama, tingkat penyelesaian kursusnya rendah, lalu kurangnya personalisasi, dan interaksi terbatas dengan instruktur dan sesama peserta. Lalu selanjutnya yaitu ada pelatihan internal perusahaan. Memiliki kekurangan yaitu terbatas pada karyawan perusahaan tersebut, lalu mungkin tidak mencakup keterampilan di luar kebutuhan langsung perusahaan, dan biaya tinggi untuk pengembangan dan pelaksanaan program. Selanjutnya yaitu ada belajar mandiri. Memiliki kekurangan yaitu kurangnya struktur dan bimbingan, lalu tidak ada pengakuan atau sertifikasi resmi, dan membutuhkan motivasi dan disiplin diri yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian problem interviews and survey results. Nah, di sini kami menggunakan media kuesioner yaitu Gform untuk membagikan kuesioner tersebut kepada teman-teman melalui sosial media. Nah, di sini kami mendapatkan sekitar 90 orang responden dari hasil kuesioner tersebut. Nah, dari hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 80% dari mereka yang setuju bahwa ada sebuah masalah dan ada sebuah solusi yang harus dipecahkan. Lalu dari hasil kuesioner tersebut juga sekitar 90 orang yang membutuhkan solusi baru, dan sekitar 20% dari 90 orang tersebut, yaitu sekitar 18 orang yang mengatakan tidak membutuhkan solusi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan hasil interview dari Gform yang sudah kami sebarkan ke teman-teman melalui media sosial. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian size of market, di mana dalam size of market ini terdapat TAM, SAM, dan SOM. Nah, dari usaha kami menentukan yaitu untuk TAM, yaitu target konsumen kami adalah seluruh masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 281 juta jiwa. Sementara untuk SAM, yaitu target konsumen kami adalah masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Timur, yaitu sekitar 41 juta ribu jiwa, atau sekitar 14,80% dari total penduduk Indonesia, menurut data BPS tahun 2024. Lalu untuk SOM, target konsumen kami yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Surabaya, yang berjumlah 3 juta jiwa pada Maret 2024. Data ini kami ambil menurut data BPS tahun 2024. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian customer persona. Di sini kami mengambil customer yaitu bernama Nadia Putri, berusia 21 tahun yang berlokasi di Surabaya dan mempunyai pekerjaan yaitu mahasiswa jurusan ilmu komputer. Untuk bionya sendiri, yaitu Nadia adalah mahasiswa tahun ketiga di Universitas Surabaya. Dia aktif berorganisasi di kampus dan sering menjadi volunteer dalam berbagai kegiatan. Dan dia memiliki minat yang kuat di bidang teknologi, khususnya data science dan machine learning. Meskipun mengikuti kurikulum program studi ilmu komputer, Nadia merasa masih ada banyak keterampilan praktis yang belum diajarkan di kelasnya. Lalu untuk goalsnya sendiri yaitu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja di industri teknologi setelah lulus kuliah, lalu meningkatkan keterampilan data science dan machine learning untuk melengkapi pengetahuan teknis yang diperoleh di bangku kuliah. Selanjutnya, mendapatkan pengalaman proyek dan sertifikasi yang diakui industri dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Dan yang terakhir, membangun jaringan profesional dengan praktisi industri di bidang data science. Lalu untuk frustasinya sendiri atau frustrations yaitu yang pertama, kurikulum universitas yang dirasa kurang up to date dengan perkembangan terbaru di industri teknologi. Yang kedua, kesulitan mengatur waktu antara kuliah, organisasi kampus, dan pengembangan keterampilan tambahan. Lalu kurangnya pengalaman praktis dan proyek nyata yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri menjadi profesional di bidang data science. Dan yang terakhir, ketidakpastian mengenai spesialisasi karir yang akan diambil setelah lulus kuliah.
Selanjutnya yaitu Value Proposition Canvas. Pada Value Proposition Canvas kami, mari kita lihat bagaimana sih Skillshare dapat menyelaraskan solusi dengan kebutuhan para pelanggan. Yang pertama ini ada Game Creators. Platform kami menyediakan kursus Data Science 24/7 dengan proyek analisis data menggunakan AI dan bersertifikat yang diakui oleh industri. Yang kedua ada produk atau service. Inti dari solusi kami adalah sebuah layanan pendidikan online khusus yaitu Skillshare. Dan yang ketiga ada Pine Skills. Kami menawarkan fleksibilitas belajar di mana mahasiswa dapat belajar di sela jadwal kuliah dan dapat mengakses materi kapanpun. Selanjutnya yaitu ada Customer Gains, di mana mahasiswa dapat memperoleh keterampilan machine learning terkini, pengalaman proyek data real, dan juga sertifikat yang meningkatkan CV mereka pada nantinya. Dan yang selanjutnya yaitu ada Customer Jobs. Kami berfokus pada mahasiswa tahun ketiga jurusan statistik yang ingin memperdalam pengetahuan machine learning untuk mempersiapkan karir di bidang data science. Yang terakhir itu ada Customer Pains, di mana tantangan utama mereka adalah kurikulum reguler yang kurang memberikan keterampilan praktis untuk magang ataupun pekerjaan pertama mereka nantinya. Nah, aku kasih contoh. Misalnya, mari kita lihat kasus Nadia Putri, seorang mahasiswa tahun ketiga jurusan ilmu komputer di Universitas Surabaya. Nadia menghadapi masalah konkret, yaitu di mana dia merasa kurikulum universitasnya kurang up-to-date dengan perkembangan industri teknologi. Melalui Skillshare ini, Nadia dapat mengakses kursus Data Science 24/7 sambil tetap aktif di organisasi kampus. Dan selain itu juga, dia dapat mendapatkan sertifikat yang diakui industri yang dapat meningkatkan CV-nya nanti. Nah, tadi kan kita udah bahas seputar value proposition canvas pada Skillshare. Selanjutnya yaitu kita bahas solusi. Apa sih solusi dari Skillshare ini? Solusi kami dapat dijelaskan dalam 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada deskripsi solusi. Skillshare adalah sebuah platform pendidikan online khusus untuk meningkatkan keterampilan profesional dan juga teknis. Yang kedua yaitu ada detail penawaran. Dalam detail penawaran ini kita bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kursus online interaktif dengan materi yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu ada mentoring personal dari praktisi industri. Yang ketiga ada proyek praktis industri. Dan yang terakhir yaitu ada fleksibilitas waktu belajar. Nah, yang terakhir ini, alias yang ketiga ini yaitu manfaat solusi. Apa sih manfaat dari solusi Skillshare ini? Yang pertama yaitu ada pengembangan keterampilan yang relevan dengan industri. Yang kedua ada kesempatan networking dengan profesional. Dan yang terakhir ada peningkatan prospek karir. Nah, dari solusi tersebut aku kasih sebagian contoh. Contohnya yaitu ada seorang mahasiswa seperti Nadia ini akan mendapatkan mentor yang berpengalaman di industri data science. Mentor ini tidak hanya membantu dalam pembelajaran teknis, tetapi juga memberikan insight tentang karir di bidang data science dan machine learning. Solusi tadi udah, sekarang kita lanjut ke competition analysis. Dalam analisis kompetisi ini, kami membandingkan Skillshare dengan 4 pemain utama di pasar. Yang pertama yaitu ada Ruang Guru. Ruang Guru ini berfokus pada bimbingan belajar yang dibanderol dengan harga 100 sampai dengan 300.000 per bulannya. Yang kedua yaitu ada Genius. Di Genius ini berfokus pada spesialis konten video pembelajaran yang dibanderol dengan harga 100 sampai dengan 200.000 per bulannya. Yang ketiga ada Decoding. Decoding ini merupakan sebuah platform khusus pemrograman yang dibanderol dengan harga 200.000 sampai dengan 1 juta per kursusnya. Nah, yang keempat ini ada Prakerja, yang dimana Prakerja ini adalah sebuah program pelatihan kerja bersubsidi pemerintah yang dibanderol free lah ya, karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, keunggulan dari Skillshare ini sendiri yaitu yang pertama, pengalaman belajar imersif dengan VR atau AI. Yang kedua yaitu program keterampilan terintegrasi dengan proyek VR. Dan yang terakhir yaitu kita bekerja sama dengan kemitraan kampus yang kuat. Sebagai contoh, mari kita bandingkan dengan contoh konkret ini. Jika di Ruang Guru berfokus pada bimbingan belajar umum dengan harga 100.000 sampai dengan 300.000 per bulan, sedangkan Skillshare ini menawarkan pengalaman belajar yang lebih spesifik dengan teknologi VR atau AI seharga 500.000 per bulannya. Perbedaan harga ini memberikan nilai tambah berupa proyek praktis industri dan juga mentoring personal. Nah, yang selanjutnya ini ada Learn Canvas. Learn Canvas kami menggambarkan sebuah model bisnis secara komprehensif, yang dimana ada sebuah problem. Problem ini yaitu tentang kesenjangan antara pendidikan formal dan juga kebutuhan industri. Problem seterusnya yaitu ada kurangnya akses ke pelatihan keterampilan industri. Nah, solusi apa yang bisa kita berikan? Yaitu kami memberikan sebuah platform pembelajaran online dengan teknologi VR dan juga AI. Nah, customer segment sendiri kita ada 3 jenis. Yang pertama yaitu 3 macam jenis. Yang pertama yaitu ada mahasiswa perguruan tinggi, ada fresh graduate, dan terakhir yaitu ada profesional muda. Selanjutnya yaitu ada unique value proposition. Apa sih yang unik dari Skillshare ini?
Yaitu yang pertama ada platform pembelajaran dan teknologi VR atau AI yang membedakannya dari pendidikan online lainnya. Yang kedua yaitu ada kursus interaktif yang berfokus pada keterampilan industri. Lalu yang terakhir ada learning stream. Learning stream itu semacam kita berlangganan. Nah, Skillset sendiri memiliki dua macam cara berlangganan, yaitu dengan cara berlangganan secara bulanan maupun secara tahunan. Yang kedua yaitu ada penjualan kursus individual, di mana kita hanya menyediakan perorangan, tidak secara berkelompok. Jadi kita benar-benar berfokus pada satu orang untuk memahami. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kemitraan perusahaan. Nah, aku akan kasih contoh dari Canvas ini. Berdasarkan survei yang kami lakukan terhadap 90 responden, 80% mengatakan setuju bahwa ada kesenjangan antara pendidikan formal dan juga kebutuhan industri. Skillset mengatasi ini dengan menyediakan pembelajaran berbasis VR atau AI yang langsung relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada MVP. Apa sih MVP itu? MVP yaitu Minimum Viable Product. Nah, untuk minimum viable produk kami, yang pertama ada deskripsi produk. Skillset adalah sebuah platform pendidikan online dengan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur pembelajaran interaktif, yang kedua ada mentoring personal, dan yang terakhir yaitu proyek praktis. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu yang pertama kita harus mendaftar dan membuat profil terlebih dahulu. Yang kedua kita memilih track keterampilan apa yang akan kita gunakan, alias apa yang akan kita pelajari nantinya. Yang ketiga itu akses materi pembelajaran. Yang keempat kita mengerjakan kuis dan tugas-tugas yang diberikan oleh mentor kita. Yang kelima yaitu sesi mentoring, di mana kita mulai melihat bagaimana pemahaman dari si peserta ini. Mereka tidak pahamnya di bagian mana. Nah, di sesi mentoring ini kita bakal menjelaskan kekurangan pemahaman mereka dalam sebuah materi yang sudah kita berikan. Seperti itu. Lanjut, yang keenam ada proyek industri dan yang terakhir ada sertifikasi. Lalu platform ini tersedia melalui website www.skillset.com atau dapat juga diakses melalui aplikasi mobile di iOS maupun di Android. Kami juga menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan proyek yang real dan program magang. Kita kasih contoh studi kasus seperti yang sebelumnya, yaitu Nadia. Di mana Nadia ini ingin mendaftar di Skillset dengan beberapa cara ini. Yang pertama itu Nadia mulai mendaftar di website www.skillset.com. Lalu Nadia mulai memilih track, karena Nadia dari jurusan ilmu komputer yang ingin mempelajari tentang data science, maka dia mengambil track yaitu data science. Dan yang selanjutnya yaitu dia mulai mengakses materi pembelajaran interaktif tentang machine learning. Selanjutnya Nadia mulai mengerjakan proyek analisis data real. Lalu untuk selanjutnya dia mulai mendapatkan bimbingan dari mentor yang berpengalaman seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu Nadia mulai memperoleh sertifikat yang telah diakui oleh industri. Nah, bagaimana kalian? Sangat worth it bukan untuk mencoba platform Skillset ini? Stay tune ya.